Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfatun Hidayah, mahasiswi via Unkris Angkatan 2018 dengan NPM 18360211101. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan studi dan analisis perbandingan administrasi negara. Dalam menganalisis perbandingan administrasi negara, diperlukan pendekatan-pendekatan sebagai berikut. Pendekatan ini merupakan suatu langkah rasional untuk mempelajari objek-objek tertentu. Menurut Ukaisha tahun 1987, ada 3 pendekatan yang digunakan dalam menganalisis perbandingan administrasi negara. Yang pertama, pendekatan sistematis. Pendekatan sistematis mendasarkan administrasi negara sebagai sistem untuk diperbandingkan. Adapun sistem-sistem yang dibandingkan terdapat dalam administrasi negara. Yang kedua, pendekatan ekologis. Pendekatan ekologis memperhatikan interaksi antar faktor administrasi dengan alam sekitarnya atau lingkungan suatu negara. Dan yang terakhir, pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan untuk memahami atau memperhatikan administrasi negara dalam perspektif hukum atau undang-undang. Adapun metode yang dapat digunakan untuk mempelajari perbandingan administrasi negara terdiri dari 3 metode. Yang pertama, metode deduksi. Metode deduksi adalah metode berpikir dengan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum, kemudian diterapkan pada sesuatu yang bersifat khusus. Yang kedua, metode induksi. Metode induksi ini kebalikan dari metode deduksi, yaitu metode berpikir dalam menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip yang khusus yang kemudian diterapkan pada sesuatu yang bersifat umum. Dan yang terakhir, metode dialektika, yaitu metode berpikir yang menarik kesimpulan melalui 3 tahapan, yaitu tesis, antitesis, dan sintesis. Ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan dalam menganalisis perbandingan administrasi negara. Tahapan yang pertama yaitu pengategorian wilayah. Wilayah yang dimaksud yaitu wilayah dalam arti pusat, provinsi, dan daerah. Yang kedua, tahap penentuan waktu perbandingan, yang meliputi masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Hal ini merupakan bagian dari prediksi ilmu administrasi negara. Yang ketiga, tahap penentuan tempat. Yang keempat, tahap pencarian masalah utama. Yang kelima, tahap menentukan pendekatan atau metode dan teori. Yang keenam, tahap analisis. Dan yang terakhir, tahap menarik kesimpulan. Adapun aspek-aspek yang diperbandingkan dalam studi perbandingan administrasi negara, yaitu yang pertama, bentuk negara. Yang kedua, bentuk pemerintahan. Yang ketiga, sistem pemerintahan. Dan yang terakhir, sistem politik. Bentuk negara yaitu hakikat suatu negara sebagai suatu kebulat yang mencakup keseluruhan kedaulatan negara. Yang kedua, bentuk pemerintahan, yaitu meliputi segi-segi dan faktor-faktor dari unsur-unsur berikut susunan organisasi negara yang terdapat dalam suatu negara. Yang ketiga, sistem pemerintahan, yaitu hubungan antara organisasi pemerintahan atau eksekutif dan alat perlengkapan negara-negara lainnya yang ada atau yang untuk menjalankan fungsinya di dalam suatu negara. Dan yang terakhir, sistem politik, yaitu tata kehidupan dan hubungan antar manusia yang dilembagakan dalam macam-macam lembaga politik, baik lembaga politik yang suprastruktural maupun lembaga politik yang infrastruktural. Adapun perbedaan dalam sistem administrasi di berbagai negara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor sejarah. Faktor sejarah yaitu meliputi setiap masing-masing negara memiliki sejarah dan historisnya masing-masing. Misalnya, Indonesia pernah mengalami masa penjajahan oleh negara Belanda dan Jepang. Otomatis Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang berbeda dengan negara yang menjadi penjajah. Yang kedua, faktor teritorial. Faktor
Perbedaan latar belakang luas atau tidaknya wilayah mempengaruhi perbedaan administrasi suatu negara. Indonesia seringkali berganti-ganti sistem pemerintahan disebabkan karena luasnya wilayah Indonesia. Yang ketiga, faktor sosial budaya. Keragaman budaya menjadi bagian paling penting untuk menciptakan kerukunan bermasyarakat dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Faktor yang keempat yaitu faktor konstitusional, yaitu meliputi undang-undang yang digunakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan suatu negara. Yang kelima, faktor leadership atau kepemimpinan. Setiap pemimpin memiliki visi dan misi yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan kebijakan yang berbeda-beda pula. Yang keenam, faktor politik. Faktor politik dan cara berpolitik menentukan bentuk dan corak administrasi negara yang berbeda. Yang ketujuh, faktor ekonomi dan kemajuan negara. Negara-negara yang belum maju atau negara berkembang cenderung lebih banyak memiliki utang kepada lembaga-lembaga keuangan negara lain, sehingga banyak kebijakan publik yang diatur oleh negara kapitalisnya. Yang kedelapan, faktor sumber daya manusia. Pendidikan suatu masyarakat yang masih rendah menyebabkan sulitnya suatu negara dapat mengembangkan diri menjadi negara maju. Yang terakhir, faktor moralitas bangsa. Banyaknya korupsi dan kejahatan lainnya dalam suatu negara dapat mempersempit perkembangan administrasi negara yang terbuka. Demikian penjelasan singkat dari saya, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.